atas tentu kata-kata yang istilahnya nggak bermakna, namanya grammatical word kayak the dan sebagainya ya. Nah, ini biasanya kalau untuk discourse kita rubah statistiknya itu. Statistiknya bisa kamu klik, Mas. Itu yang untuk mengubah settingan penghitungan kolokasi ya. Kalau ini kolokasi berdasarkan frekuensi ya. Kamu bisa milih di samping pojok itu kan ada panah ke bawah. Nah, itu bisa milih misalnya kita ganti lock dice nomor 9, Mas. Coba diganti lock dice. Delete. Yes. Yes. Nah, nanti akan terhapus. Oke. Nah, oke, habis itu coba lagi voice pakai S sekarang. Tadi lupa. Harusnya pakai S. Pakai S. Ya. Nah, oke. Masuk enter. Nah, ini lebih bermakna ya katanya. Boys, kolokasi dengan girls, kolokasi dengan apa ada verb nggak? Ada kata kerja nggak di situ? Kerja, kata kerja, kata kerja. Nggak ada. Ada di. Biasanya itu yang lebih 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 bermakna ya. Nah, nanti UTS-nya kayak gini, dalam artian buka buka Landsbox, cari kolokasi ini. Gitu. Terus yang ini apa, Pak? Kalau ini apa? Ini kayak apa namanya? Mau bilang lingkaran bukan? Apa ya? Penjaringan saya tidak bagus ya. Hilang. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada yang ngerekrut lagi. Ngerekrut nggak? Awalnya gimana? Kok tiba-tiba udah nyampe Aku begini? ikut Mas, Hah? tapi nggak ada suaranya. Jadi, ais, aku Kak nggak Cucu. tahu. Si bapaknya keluar ya? Apa dikeluarin? Siapa yang keluar? Ini ada Awal rekam. dulu gimana? Punya dendam pribadi sama Pak Haji. Apa? Punya Eh, dendam pribadi. ulang ya, ulang, Ulang ulang. Ju, ulang Ju, ulang Jadi, dari awal. apa tadi? Aku Ada lupa lagi ada anjir. bapak di dalam. Ada bapak di dalam. Oke, oke. Oke, dari awal. Diulang, diulang. Oh ya. Diulang dari mana ini? Ah, Coba untuk clear-nya, kamu clear dulu, Juno. Itu ada tulisan clear di pojok Oke, kanan. Nah, itu clear. Nah, coba misalnya sekarang girls. Atau kalau girls. Pakai S. uh, uh, Oke. oke. Nah, itu kolokasinya di sini kelebihannya Launchbox adalah ada namanya collocation network ya, yang ada di sebelah kanan kalian itu. Nah, di sini juga nggak ada adjektif, nggak ada noun-nya. Nah, tapi nanti bukan boys and girls kok yang di UTS. Ini hanya mempraktekkan intinya di sana. Kalau untuk cari tahu konkordansinya dari kolokasi, kamu bisa klik kanan di kolokasinya. Jadi Nih, misalnya coba little itu Mas. little. Little Oke. itu kamu klik dulu kiri, habis Kiri. itu kalau bukan klik,
apa ya? Pakai mouse itu loh, Mas. Yang ini, Oh ya, itu sudah muncul. Klik kiri apa klik kanan? kiri, Eh, kiri. Masa ya? Dia kok klik kanan? Wait. Bentar, saya ulang lagi ya, Pak. Eh, eh, eh. Saya kok lupa. Bentar, nggak respon. Ah, kayaknya kanan deh, Pak. Mouse klik Klik kanan, mouse klik kiri, kanan ya. klik kiri 2 Eh, kali. oh kiri Hah? 2 kali. Beda. Enggak ah. Kalau kiri 2 kali itu nanti namanya share collocate. Kalau Nah, ini itu kan. klik. Nah, Oh, klik kiri 2 kali dia akan kita bahasanya itu kolokasi bersama antara little dan girls. hmm. Bukan klik 2 kali. Klik kanan kalau untuk cari konkordansinya. Nah, jadinya kayak gitu ruwet. Terus kalau Jadi misalnya ini mau balik ke yang tadi gimana, Pak? nggak bisa, harus clear dulu. Oh, harus clear dulu. Kamu Oke. ulang lagi, girls lagi. Girl. Jadi saya Oke. kasih tahu fiturnya ya. Hmm. Statistik ini untuk merubah cara mengukur kolokasi. Defaultnya itu frekuensi. Tapi Oh, kalau apa namanya untuk discourse itu biasanya kita pakai MI1, MI3 atau logdesk tadi itu. Di statistik threshold ini batasan. Nanti akan coba praktekkan batasan. Ini klik voice tadi ya. kanan coba. Klik kanan, mouse kanan. Nah, ditunggu Klik aja. kanan, Pak. Nah ya, klik kanan ya, Iya. mouse kanan. Nah itu jadinya konkordansi. Kalau di Ancon itu klik kiri. Klik kiri 2 kali ya Pak ya. Klik Ancon. angka. Ini yang mana ya? Yang mana, Pak? Kalau di enggak, kalau di Encon Ah, dengan aplikasi sorry. satunya loh, Kirain di sini. bukan ini. Oke. Kalau di sini klik kanan. Terus ada lagi. Oke, mungkin mau coba lagi. Sebentar saya lihat. UTS ini mudah kok. Itu membantu nilai UAS kalian. Biasanya UASnya yang hancur. Enggak lah. Salah. Oh ya, Lanspot. Oke, sekarang coba boy. Kita apa ya? Apa lagi selain boys and girls? Male, coba male. Ini bisa langsung apa Di masukkan clear dulu. clear dulu ya. Berarti Harus clear setiap dulu. kali ganti Setiap ganti kata harus. note, ganti kata itu harus clear dulu. Kalau nggak di clear, dia akan share collocate. Oke. Nah, misalnya males, kita ganti settingan dulu. Statistiknya kita ganti MI misalnya. Yang 3 apa? Nah, yang tiga MI saja. Oke. Yang nomor 3 itu Mas. Apply. MI doang. Oh, habis itu threshold-nya. Coba kamu klik threshold. Ya. Threshold itu sampingnya statistik Mas. Coba. Ini. Nah, itu kan muncul collocation frekuensinya minimal berapa. Itu misalnya kamu ganti 10. Nah, oke, nilai ME-nya sudah 3 lah. Oke, nggak apa-apa. Coba Apply. klik apply. Nah, habis itu search. Oke, nggak ketemu. Ya, eh, berarti mungkin nggak ada mails. Tapi intinya di sana ya, beda statistik, beda threshold itu kan beda hasilnya. Nah, nah, nanti teman-teman di UTS mungkin ada perintahnya misalnya cari kolokasi kata ini, statistiknya pakai ini, minimal frekuensinya pakai ini. Seperti itu. Nanti Threshold kalian tadi tahu apa? tempat-tempat. Threshold itu isinya threshold itu adalah 2. Minimum frekuensi kalau kamu coba klik Juno. Nah, minimal frekuensi atau collocation frekuensi ini
itu maksudnya minimal frekuensinya dianggap masuk hitungan. Kalau statistic value itu adalah nilai dari hitungannya. Misalnya kamu pakai MI berarti minimal nilai MI-nya 3. Kalau misalnya log dice itu misalnya 6, berarti ya nomor atas ini kamu ganti 6. Misalnya di UTS cari kolokasi ini dengan nilai MI 6, berarti default-nya kan 3, kamu harus ganti 6. Kayak Oh gitu. iya, threshold, statistik, sama Kalau span itu kolokasi apa namanya, kanan atau kirinya. Kalau 5 itu berarti 5 ke kiri, 5 ke kanan itu masih dianggap kolokasi. Kalau dalam discourse biasanya tetap default-nya 5. hmm, Kayak gitu. kalau type, Pak. Hmm? Kalau Kalau yang type ini, kalau coba kamu pilihannya ada apa? sebentar, potong. Eh, ada ini, Ada lemma, ada part of speech. Nah, ini nanti coba kamu pakai part of speech lah. apply, Nah, apply. Oke, yes. yes. Oke. Oke, sekarang coba pakai voice lagi. Nah, part of speech ini kalau bahasa Inggris itu sudah di tagging. Tagging ini maksudnya sudah dianotasi part of speech-nya. Jadi nanti kolokasinya itu kan ada keterangannya. Kalau post itu. Oh, oke. Nah, nah, kalian nggak tahu maknanya, jadi CD ini apa maksudnya? Ini lebih ke semantic preference tadi itu lah. Kalau WP ini kayaknya pronoun, FHD jarang kita gunakan. Tapi kalau part of speech ini jadi kolokasinya bos itu lebih sering ke part of speech. Kalau di Indonesia apa ya? Um, bisa ditranslate ini istilahnya apa kalau part of speech bahasa Indonesia? Kelas kata? Kelas kata, pinter. Kelas kata. Ya. Jadi lebih ke kelas kata apa? Kalau JJ ini adjektif. Nah, kayak gitu. Oh, Beda. Tapi kita biasanya pakai normal, pakai type tadi itu. oke, Pak. Kalau ini kalian harus lihat singkat-singkatannya itu apa. Kalau position yang LR itu maksudnya apa, Pak? L itu left, R itu right. Maksudnya itu berarti kolokasi CD itu ada di kirinya, boys. Kalau R-nya di kanannya, boys. Kayak gitu. Ya, maksudnya misalnya dalam Indonesia anak memukul, berarti kalau memukul itu adalah kolokasi, berarti itu R posisinya karena di kanan. Kalau memukul kebanyakan di kiri, berarti boys itu yang dipukul. Ya nggak mungkin memukul. Iya, jadi mungkin dia jadi korbannya. L sama R itu intinya kayak gitu. L itu di kirinya, R itu di kanannya oleh atau node tadi itu, ya kata yang kita cari. Oke. Paham, Pak. Aman ya? Insya Allah. Bisa Bismillah. lah. Bisa. Saya stop screen atau gimana ini, Pak? Boleh, stop screen boleh. Coba di ini lagi mas, Apa, Pak? di share lagi. Oh iya, Sorry. yang Landsbox ya. Mm-mm. Oke, misalnya di pertanyaannya itu misalnya perintahnya adalah minimal skor MA-nya 5, berarti teman-teman harus mengubah yang mana? Eh, apa ya? Tadi Minimal MI skornya 5. Di mana cara MI. mengubahnya? Ubah di Statistiknya Pak dirubah. Statistiknya. Statistiknya kan sudah MI nih. Oh ya, oke. Nah, berarti yang dirubah adalah threshold, terus mana yang diganti?
Yang Statistic value. Benar. Static value itu diganti ya. Minimal kalau misalnya perintahnya minimal 5 berarti static value-nya harus diganti 5. Kalau minimal frekuensinya adalah 5 berarti ya harus 5, jangan 10. Kayak gitu. Tapi sebenarnya nanti kalau kalian aplikasikan dengan riset itu sudah ada pakemnya, dalam artian peneliti sebelumnya itu udah tahu kalau pakai MI3 itu minimal misalnya harus 6. Nah, kalian tinggal ngikuti aja, tinggal ngerubah di sana ya. Kalau misalnya pakai log dice itu biasanya 6 atau 8. Nah, itu nanti ada ini. Karena banyak sekali ininya collocation. Kalau kalian baca punya Becker ya tentang Muslim itu, kolokasi Muslim itu dia pakai sketch engine sih, itu pakai log dice. Pak, ini bedanya dice sama log Mm-mm. dice itu apa? Ini dua kan? Bedanya itu cara ngitungnya. Saya nggak tahu detailnya karena matematika ya. Saya biasanya sering dipakai kalau di Discourse tuh ya log dice, MI1 atau MI3. MI1 sama MI3 yang ini ya, Mm-mm. yang ini. Mm-mm. MI1 sama MI3 itu aja yang sering. Kalau dipakai dalam apa namanya hanya untuk mencari profiling ya dari kata-kata sinonim misalnya ya samalah log dice atau atau frekuensi gitu. Jadi frekuensi itu jarang, frekuensi nanti khawatirnya tadi itu eh, kata-kata gramatikal kayak the, kalau kita mungkin kata yang kan lebih banyak muncul. Seperti itu. Oke, ini kalau kalian pakai korpus sendiri atau pakai korpus bahasa Inggris yang sudah ada di Launchbox ya. Kalau kamu Junu coba ke Corpora. Ini. Corpora. Bukan Corpora. Apa? Mana yuk Corpora. Nah, itu Ini. bener. Corpora. Nah, ya, coba di download lagi, klik korpus. Ya. Nah, jadi Launchbox ini hanya menyediakan korpus yang sudah tersedia yang ada di download itu. Baik yang digembok atau enggak. Hanya itu aja, hanya bahasa Inggris dan Chinese ada Chinese. Kalau ada yang dari sastra Cina, mungkin bisa pakai yang LCMM itu. Nah, itu bisa di-download nggak sih itu? Coba kan, oh bisa. Berarti bisa di-download kalau pakai bahasa Cina ya. Kalau data Chinese language itu bisa. English literature ada Austin, nah cuma itu. Kalau kamu pakai ya selain itu berarti harus upload korpus sendiri. Kalau CKP Web beda. CKP Web tadi lumayan banyak ya. Nah, ini hanya teman-teman biar tahu aja aplikasi korpus itu ada Uncon, ada Launchbox, ada CKP Web. Kalau Launchbox itu korpus yang tersedia hanya ini, yang lain berarti kamu harus bikin korpus sendiri lalu diupload, di load data itu kayak gitu. Oke, question so far? UTS juga ada CKP Web ya. Jadi tapi CKP Web sudah khatam kan ya? Mau nanya Pak, Silakan. itu kalau misalkan kita mau buat semacam specialized corpus, terus kita dihadapkan oleh pilihan harus memilih antara dua aplikasi itu, misalkan salah satunya misalkan tadi Launchbox sama Encon, kira-kira yang paling recommended itu menurut Bapak apa? Terus strength sama weakness-nya masing-masing itu apa Pak? Yang paling recommend adalah yang paling kamu familiar atau menguasai itu, dan apa yang kamu butuhkan ada toolsnya. Maksudnya gini, saya kayaknya Lens Uncon itu nggak ada, sudah tahu ngerubah di Uncon, sudah tahu ngerubah ini nggak? Ngerubah default statistiknya.
diajarin Bu ini nggak, Bu Almira? Di Ancon tuh juga bisa ngubah statistiknya, kayak Landsberg tadi. Belum? Belum dibahas sama Bu Belum, Pak. Almira? Oke. Belum. Saya coba di Ancon ini saya share udah ya. Itu di setting. Kalian masuk ke setting, lalu tool setting. Nah, itu bisa ngerubah. Misalnya collocate defaultnya itu pakai MI. Di teman-teman pakai MI. Kalian kalau misalnya di artikel kalian misalnya dari literatur, kolokasinya pakai MI3 ya, kalian rubah di sini. MI3 kayak gitu. Di sini nggak ada log dice ya. Ada log dice berarti nggak bisa pakai Ancon. Kayak gitu. Jadi selama kamu familiar dengan itu dan semua tools yang kamu perlukan ada, ya pakai yang kamu paling bisa aja. Ini hanya sebuah pilihan. Bedanya Launchpad tadi ada network, collocation network ya, gambarannya. Nah, juga ada log dice. Tapi kalau di ini sama lah. Kalau misalnya kalian pakai log dice, pakai MI di Ancon, pakai MI di Launchbox, ya hasilnya pasti sama. Kayak gitu, Mas. Ya, Mas Ilham ya. Pak, Iya, bisa Pak. diulangi lagi, Pak. Gimana Yang gimana yang yang tadi mana? Encon cara mengganti ini apa statistiknya tadi Statistiknya ya. bisa ya. Oke. Jadi bisa sharing nggak ini? Restu, biar langsung praktek. Bisa sharing Ankonnya nggak? Pak, itu Bapak pakai aplikasi Encon yang terbaru ya, Pak? Yang Update 4.2.2 kayaknya yang paling baru. Sama nggak? karena yang kemarin, Pak, waktu di kelas kami mau coba, tapi nggak bisa ini, Pak. Yang katanya kan Mem Almira katanya udah bisa langsung PDF, nggak perlu di TXT lagi. Tapi pas kami coba yang apalagi PDF ada sedikit error. Terus kalau yang dari TXT terus dijadikan data ini korpus itu error juga, Pak. Jadi kami pakai Encon yang lama kalau nggak salah Oh kemarin. gitu, oke. Iya, it's okay. Apa namanya, untuk toolsnya hampir sama. Bedanya mungkin ada di Corpus Manager, itu dulu nggak ada di Ancon versi lama. Tapi untuk cara mengubah settingnya sama di tools. Terus itu bisa share nggak? Komputernya masih loading, Pak, sebentar. Oh, oke, it's okay. Bisa dimengerti. Saya coba bantu ya, biar nggak malam-malam. Sudah, Pak. Oh, Saya oke. share ya. Mana share-nya? Itu di setting. Coba Di klik setting, setting, Restu. setting. Setting, tool setting. Nah, itu dimasuk ke collocate. Kalau mau ngerubah collocate ya, kamu klik Oh, aja collocate. Nah, di situ terus di sini. defaultnya, effect size measure-nya MI. Nah, itu Oh, sudah ada log dice-nya, kok nggak ada ya? Ini Ancon lama ya? ini yang terbaru, yang Oh, saya berarti yang nggak punya. Oke, berarti saya yang lama. oh, Saya kan download yang terbaru. Itu sudah ada log dice. Berarti kamu bisa pakai ini juga kalau pakai log dice. Nggak usah pakai oh, Lunchbox. Nah, nanti kalau malah saya yang lama ya. Oke, Ilham. Nah, itu untuk ngerubahnya di situ restunya. Keyword juga sama. iya. Itu kalau mau ngerubah kita, tapi keyword itu hanya default. Ini versi Itu berapa? yang ini. Tidak tahu Nah, versi keyword berapa. ini juga sama. Oh, ini juga sama di sini, Pak. Ubahnya. Mm-mm. Eh, eh. Oh, Oh, tapi kalau keyword ini kita pakai log likelihood measure. Oh ya, istilahnya
kalau keyword biasanya kita nggak pakai nggak banyak setting lah, pakai default. Oh, Tapi itu yang ngubahnya di situ semua kalau pakai ini. setting kata keyword. Oke. Coba lihat versi berapa ini, Restu? Masuk ke help. Help. Itu dikeluarkan dulu ini. Bentar. Heeh. Bentar, Pak. Nama. Coba kamu Help. klik help, About uncon. about, klik. Oh iya, paling baru ya. Oke, saya akan download yang terbaru. Ya, ini paling baru. Encon ini juga nanti Dikasih akan Mbak Rahma, dilengkapi Pak, ini, Pak. AI juga. Jadi nanti akan lebih mudah. Tapi so far sudah bagus lah Encon ini. Sudah bisa pakai PDF kayaknya. Tapi paling lebih ini pakai TXT mungkin lebih aman. Oh, any questions? Kalian coba ini kalau nganggur-nganggur bisa lah. Coba kalau mau rencana pakai LCC 2023 ya masuk ke CTP Web. Misalnya cari kalau ke apa. Bisa di browsing-browsing. Launchbox itu perihal nanti YouTube-nya akan saya share. Pakai bahasa Indonesia. Oh iya, mungkin yang terbaru masih belum banyak. Untuk UTS apakah diketik tulis tangan? Iya, sebentar. Ditulis tangan karena hard copy ya. 2 tahun terakhir karena offline, karena online ya pakai soft file. Tapi kalau nanti tuh sit in di kelas, tulis tangan. Jadi nggak ada kualitatifnya juga ya. Misalnya yang dimaksud kualitatif itu kalian akan kami sajikan kolokasi misalnya thread, habis itu interpretasinya apa? Ya. Misalnya kolokasi boys and girls itu ini bla 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 bla. Lalu apa yang bisa kamu tarik kesimpulan dari itu? Nah, itu masuk qualitative analysis. Ada itu juga nanti ya. Jadi atau misalnya kata yang paling kolokasi teknologi itu ini di sini tahun ini seperti ini tahun ini seperti ini lalu apa? Nah, itu kualitatif analisis ya. Gimana kamu bisa menginterpretasi dari sebuah data kolokasi atau dari sebuah hasil patterns dari bahasa itu. Mau nanya Pak terkait ini. Silakan Mas Ilham. UTS. Itu Pak, kalau misalkan tadi Bapak bilang katanya kita bakal diarahin tapi disuruh untuk cari misalkan kolokasi dalam Landsbox, terus kita ketik begini apa kata apa begitu. Itu caranya kita ngerjain, kita tulis tangan ya Pak, kayak misalkan kita jelasin di Bukan. kertas kayak Kalian gitu ya. nggak mengerjakan prosesnya. Mungkin pertanyaannya itu hanya ini, misalnya, oke, perintahnya itu narasi ya, misalnya buka Landsbox, pakai korpus ini, cari kolokasi ini. Nah, pertanyaannya adalah, misalnya kolokasi dari boys itu yang kata sifat apa saja. Nah, gitu ya. Kolokasi dari girls yang kata kerja apa saja. Nah, kamu tinggal nulis. Oke, bisa dibayangkan. Nah, lalu pertanyaan gimana, Ilham? Artinya kita pakai laptop ya Pak, maksudnya untuk cari. Pas UTS laptop, bawa laptop ya. Oh bisa ya, oke. Open book lah, open segalanya bisa. Ya, oke. Kirain Yang penting kayak nggak tertutup Pak. tag dengan kanan kirinya. Jadi open. Restu silakan Restu. Pak, saya tanya tentang CKP Web, Pak. Gimana? Ini kan untuk CKP Web, misalkan saya pakai LCC Indonesia 2022 gitu ya. Untuk nyari datanya 2023 aja yang baru. Oh, takutnya kurang banyak nanti. Kan masih baru bulan September Oktober ini. Apa itu? Kalau untuk korpus yang diabetes itu loh, Pak. Ya,
Ini enggak. cuma semisal, Sorry Reski, semisal. saya potong Ya. sedikit. Untuk LCC 2023 itu bukan hanya artikel yang 2023, enggak. Itu dari tahun Oh, berapa gitu. oh Kompilasi gitu. itu. Oh, Kompilasi. iya. Jadi kalau 2023 berarti LCC 2023 itu berarti 2022 sudah masuk. Kalau yang Oh gitu. 2022 kayaknya cuma sampai 2020 kayaknya. Oh, iya. Nah, pertanyaan saya, Pak. Ini baru masuk Silakan. pertanyaan. Saya nyarinya itu di standar query atau restricted query ya, Pak? Standar. Kalau Di restricted standar. itu bagi tiap tahun dan sebagainya. Kamu pakai full aja lah. Oh, oke. Mm-mm. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Itu untuk bootcamp ya. Untuk apa? Cara tadi kalau yang mau buat korpus sendiri, untuk download ini, itu ada videonya. Coba. Habis itu apa lagi ya? Sebentar. Terus, ada pertanyaan sambil nunggu? Saya Kak. Silakan. Pak, sebenarnya saya tuh bingung banget. Tadi kan di bulan ini itu ada yang kali kali ya Pak. Jadi yang emangnya bos itu bapaknya nyajirin bos itu seperti ini atau bisnis seperti ini. Putus ini. Oh ya Pak, ini apakah sudah terdengar? Sudah. Gimana Aulia? Tadi kan bapaknya menyebutkan kalau soal UTSK ada yang analisis kualitatif ya. Nah itu cara kita jawabnya gimana Pak? Itu dijabarkan di macam short, bukan short ya, long answer lah. Maksudnya misalnya apa? Kamu narasikan. Dilihat dari kolokasinya, boys ini eh, lebih ke pekerjaan fisik misalnya atau seperti apa istilahnya, narasikan. Jadi jawabnya itu eh, kayak nulis essay gitu, tapi nggak sebanyak essay. Dalam artian kamu kalau di paper kamu kan nanti result kan ada itu kan ya. Nah, itu istilah mencuplik itulah, menarasikan dari hasil korpus itu, dari hasil kolokasi itu. Jadi dinarasikan, Aulia. Oh ya, jadi menganalisis dari soalnya itu ya, dinarasikan. Dinarasikan aja. Nggak usah banyak-banyak boleh. Yang penting saya bisa menangkap lah maksud kamu ini sudah ada. Misalnya kemarin contohnya rezim ya, berkolokasi dengan bla bla, berarti kualitatif analisnya kamu tulis dilihat dari kolokasinya rezim mempunyai negatif diskurs prosodi karena berkolokasi dengan sesuatu yang negatif bla bla bla, saya kayak gitu. Sedangkan kata pemerintah lebih netral karena kolokasinya seperti ini bla bla bla, bisa kayak gitu saja, nggak perlu dalam-dalam boleh, karena kalian nggak bisa lihat konkordasinya kan, yang kayak gitu. Kalau untuk orang misalnya berarti misalnya penyandang disabilitas, kolokasinya kok kata kerjanya misalnya membantu dan sebagainya, dibantu dan sebagainya, berarti mungkin penyandang disabilitas ini lebih direpresentasikan sebagai orang yang ditolong, yang pasif, nah, kayak gitu. Ya, jadi dilihat dari list kolokasi, list ini. Terima kasih Pak. Oke, ini untuk Launchbox atau
belajar korpus yang lain, ada channelnya saya share di grup ya, di grup WhatsApp Mas Pri, terus ada CKP Bahasa Indonesia, teman-teman bisa mengulang-ulang apa namanya tutorial di situ ya. Beliau dosen Undip. Oke, pertanyaan lain sebelum sampai jumpa lagi setelah UTS. UTS Korpus biasanya di minggu pertama atau minggu kedua, Pak? Minggu kedua biasanya, tapi nggak tahu, belum dapat jadwal kah? Sepertinya belum keluar jadwalnya. Nggak ada minggu tenang berarti ya? Kalau nggak tahu sih, saya coba tanyakan. Tapi biasanya minggu kedua kalau korpus. Paling mudah kayaknya korpus ini UTS-nya. Untuk minggu Kisi-kisi depan, UTS Pak, itu di kisi-kisi UTS-nya sudah saya kasih itu tentang tadi tuh kualitatifnya seperti itu. Terus yang lain kebanyakan follow up question-nya. Nah, perintahnya apa? Buka CKP web, bla bla, Launchbox. Oke, tadi ada yang nanya atau? untuk minggu depan, Pak, apakah kita ada kuliah? Kalau minggu depan nggak ada UTS, belum UTS berarti ya minggu tenang. tenang. Tapi biasanya langsung UTS. Kalau ini ya berarti minggu depan sudah UTS. Kita akan masuk lagi setelah UTS ya. UTS kan biasanya 2 minggu, berarti setelahnya kita nanti sambung Almirah. Pertama kali masuk sambung Almirah. Ini offline. Nah, offline itu teman-teman tanya yang banyak ke Bu Almirah, langsung hands-on kan ya. Bisa banyak bertanya. Hard file, apa itu hard file maksudnya? Offline, UTS offline ya, sit in ya. Iya, maksudnya hard file itu kertas dikumpul, Pak. Iya benar, kertas Kan nggak mungkin dikumpulkan. online kertasnya dikumpul. Enggak. Sit in biar kalian inilah. Tapi bawa laptop ya, itu catatannya. Mudah-mudahan laptop aman semua teman-teman. Jadi biar nggak perlu minjem kanan kirinya. Oke, untuk pertanyaan lain bisa kalian jawab pri WA saya itu boleh juga. Kalau ada pertanyaan yang mungkin mendadak sebelum UTS, kalian kok pengen tanya itu banget, itu okay. Just text me. PPT yang sematik ya, nanti saya share PPT yang terakhir ya. Minggu depan itu UTS. Kalau ada minggu tenang ya minggu libur. Biasanya UNER nggak ada minggu tenang. Minggunya itu selalu nggak tenang. Oke, that's it ya. Eh, setelah kelas apa ini? Oh, direct message. Kehadiran tentang kenapa Rafida? Rifda. Mohon maaf Pak, suara saya. Rafida Mumtaz ya, Rafida, sorry. Tentang presensi tak aman. Presensi. Oke. Oke ya, saya tutupkan ya. That's it for today. Thank you for your time. Thank you for attending my class. See you after the midterm test. Ya mungkin week ke-9 ya. Kita akan bertemu lagi. Itu langsung kita bahas korpus dan discourse analysis.
Nah, teman-teman bisa lihat silabusnya juga. Oke, thank you. Saya tutupkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama. Terima